Baik, kita ke Jakarta. Ustadz Lutfi nekat menerobos jalan layang nontol di Kasablanka. Belasan pengendara roda 2 terjaring razia yang digelar petugas Gakum Polda Metro Jaya. Demi bisa menghindari razia, banyak para pengendara yang melakukan aksi kucing-kucingan dengan bersembunyi di belakang mobil yang melintas. Ya, satu persatu sejumlah pengendara roda 2 tak berkutik saat terjaring razia petugas yang digelar di ujung jembatan layang nontol Kasablanka di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Sejumlah pengendara bahkan nekat bersembunyi di belakang mobil agar terhindar dari razia. Upaya mereka tentunya sia-sia karena tidak bisa lolos dari pantauan petugas. Hampir semua pengendara motor yang melewati jalur terlarang jembatan layang nontol mengaku baru satu kali dan terburu-buru berangkat ke tempat kerja. Pada razia ini, petugas berhasil menindak puluhan pelanggar yang langsung diberikan sanksi tilang. Tadi itu saya buru-buru soalnya ini ramai kan. Jadi ya begitulah panas ya kan. Jadi saya ke jalur cepat saja tadi. Itu berwaktu aja sih, berwaktu. Tapi memang sering lewat sini, Bang? Beberapa kali kalau terburu-buru saja. Ya, astagfirullahaladzim, sudah dibuat larangan bagi pengendara motor agar tidak masuk ke jalan layang nontol. Ini justru banyak pengendara yang masih nekat melanggar aturan ya Ustadz. Dan sebenarnya juga berbahaya bagi pengendara motor lain karena jalan layang ini kan memiliki ketinggian 15 meter serta hembusan angin dari samping bisa saja membuat kendaraan kehilangan keseimbangan. Nah Ustadz Lutfi, bagaimana ajaran dalam Islam agar selalu patuh terhadap aturan seperti ini Ustadz? Ya, betul Mbak Nurul. Kepatuhan kepada peraturan adalah merupakan salah satu dari kita ingin mendapatkan maslahat. Ya, dalam ilmu ushul fikih ada al-maslahat. Kemaslahatan ini adalah bagian dari syariat. Tidak ada peraturan yang tidak ada kemanfaatannya. Kita yakini itu. Dan kalau kita meyakini bahwa ada kemaslahatan, kemanfaatan, maka kita pada masa yang sama bukan hanya mematuhi peraturan manusia, tapi mematuhi peraturan agama. Karena agama amat sangat menjaga kemaslahatan, keselamatan bersama. Karena lihat tadi ya, yang diraziakan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi itu berarti dia berbuat salah, gitu ya. Karena kalau tidak salah tentu dia tidak sembunyi, tidak berada di balik kendaraan lain dan lain sebagainya. Semuanya yakin ya dalam konteks agama kita kemaslahatan itu paling utama. Karenanya peraturan itu juga ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan. Bahkan kemaslahatannya bukan hanya kita yang berkendara, tapi juga saudara-saudara kita, sahabat kita yang berkendara. Kalau kemudian terganggu ya dan lain sebagainya, maka yang terjadi kecelakaan bukan hanya kita yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, bisa jadi teman-teman kita lain yang kemudian terbawa dari kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ya kita tetap patuh kepada yang sudah ditetapkan peraturan apapun. Peraturan lalu lintas, peraturan kesehatan, peraturan pendidikan. Karena unsurnya, kata para ulama, al-maslah, kemaslahatan dan kemanfaatan insya Allah. Insya Allah. Kalau alasan para pengendara yang bandel ini tidak tahu atau karena terburu-buru berangkat bekerja, bagaimana Ustadz? Ya, dalam dunia sekarang sepertinya kalau tidak tahu itu bagaimana ya, karena kan ya yang lain tidak melakukan kecuali kalau misalnya semuanya melalui jalan itu, sehingga ketidaktahuan ia wajib melakukan ya berbagai macam update informasi ya sebelum melakukan perjalanan. Kan kita bisa tanya sahabat kita pula bisa mengikuti sekarang ada ya traffic gitu ya, ada informasi traffic bisa kita lakukan seperti misalnya ketika ada ya hajatan besar kan kita mendapatkan informasi agar kemudian perjalanan kita perjalanan yang tenang yang sampai di tujuan dengan selamat. Dan terburu-buru kata Rasul adalah al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu termasuk perbuatan syaitan. Sehingga kalau kita tahu bahwa waktunya jarak tempuhnya adalah panjang, waktunya juga panjang, ya kita berarti lebih awal lagi berangkat ke tugas kita sehingga kita tidak melanggar peraturan dan kita tidak menjalankan tadi ya dengan terburu-buru, karena terburu-buru termasuk salah satu dari perbuatan syaitan. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menaati aturan dari pemerintah ya Ustadz. Dan terima kasih banyak kepada Ustadz atas tausiahnya yang selalu menyejukkan hati kami. Sehat selalu Ustadz At-Tabiq Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nurul.
Sama-sama Ustadz Atabik Lutfi.